Tapi di ujung lain Indonesia, ada anak-anak yang justru meninggalkan sekolah. Bukan karena jauh, tapi karena kebutuhan ekonomi keluarga yang tak bisa ditunda. Teri jadi salah satu andalan ekspor perikanan Indonesia. Di Jepang, harga teri segar per 100 gram bisa tembus sekitar Rp70.000. Jauh berlipat dari harga teri nasi super di Indonesia yang sekitar Rp150.000 per kilogram. Kesenjangan harga inilah yang membuat kami penasaran dengan nasib nelayan teri di tanah air sendiri. Kami menuju Pulau Pasaran di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sejak 2024, pulau seluas 13 hektar ini resmi jadi kampung nelayan modern atau Kalamo, salah satu dari hanya 2 Kalamo di Indonesia. Nilai produksi olahan terinya tercatat tidak kurang dari Rp108 miliar setahun dengan 109 pengolah terdaftar. Tapi ekspornya sendiri masih tahap rintisan, baru mulai menjajaki pasar Malaysia dan Singapura. Semakin tinggi potensi ekonomi Pulau Pasaran, semakin padat pula penduduknya. Kini diperkirakan lebih dari 1.500 jiwa di atas pulau sekecil ini. Dan seperti di Nataute, ada ironi yang sama-sama menyangkut anak-anak. Banyak remaja di sini memilih putus sekolah dan jadi buruh harian. Kami berangkat sore hari menuju salah satu bagan tangkap di dekat Pulau Lerangan, sekitar 2 jam perjalanan laut. Bagan yang saya datangi kali ini berbeda dengan yang ada di Bangka Belitung. Dulu saya mendatangi bagan tancap yang menggunakan kayu gelong dan bambu. Mereka bisa tinggal hingga berbulan-bulan di tengah laut. Sementara bagan yang ada di Lampung merupakan bagan kapal. Para nelayan teri di sini hanya melaut 7-10 hari lamanya. Di atas bagan kami bertemu Rozi dan anaknya, Rofik. Sudah 3 tahun, Rofik memilih meninggalkan bangku sekolah dan ikut melaut bersama ayahnya. Ya melihat keadaan orang rumah aja, makanya saya berhenti. Ngerasa kayak nurun gitu. Ini ekonomi keluarga, makanya saya ini berhenti sekolah. Rofik berhenti sekolah di usia 16 tahun. Keputusan itu tak bisa dilarang karena pengalaman serupa juga dialami sang ayah yang sudah turun ke laut sejak umur 15 tahun. Setiap keranjang ikan teri dihargai sekitar Rp250.000. Malam itu, mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 keranjang saja. Setelah ikannya sortir, nelayan hanya bisa menunggu kapal pembeli yang datang. Hasil yang tak selalu sebanding dengan tenaga dan resiko besar yang mereka hadapi di lautan. Ini proses pemisahan antara ikan teri dan ikan yang lainnya, karena kalau misalkan ikan teri itu dia tenggelam gitu ke bawah, sedangkan kalau yang ikan-ikan ngapung seperti ini bukan ikan teri, jadi dipisahkannya dengan cara seperti ini agar lebih cepat lagi. Kegiatan nelayan ini telah dilakoni Rozi selama lebih dari 25 tahun. Berawal dari ABK biasa, kini ia dipercaya menjadi kapten yang memimpin dan bertanggung jawab atas anak buah kapal setiap harinya. Hanya Rozi yang berhak mengemudikan kapal dan memantau GPS untuk menentukan lokasi ikan. Namun teknologi tak selalu menjamin. Bagi Rozi, semuanya tetap bergantung pada rezeki yang diberikan laut. Sebenarnya, ia masih menyimpan harapan besar agar anak keduanya dapat melanjutkan pendidikan. Namun dengan penghasilan sebagai nelayan yang seringkali pas-pasan, pilihan itu hilang begitu saja. Untuk membiayai sekolah 3 orang anak, terpaksa harus ada 1 yang dikorbankan. Ya kayak mana kerja di darat kan Pak ya, ijazah sedangkan nggak punya. SD kita nggak lulus. Jadi mau kemana lagi ya, tanpa ijazah ya di laut itu loh. Jadi akhirnya jadi nelayan gitu. Terus anaknya suka dibawa juga ya Pak dari kecil? Nah, ya kemauan sendiri aja, dia kan
mau ke laut itu semenjak sekolah SMP mau masuk kelas 2. Dia mau masuk kelas 1 mau pernaikan dia udah main ke laut. Kita orang tuh nggak tahu. Maksud orang tua kan ambillah ijazah dulu, terus saya udah kasih ijazah, jangan kayak bapaknya. Bapaknya sedangkan sekolah SD aja nggak lulus. Kalau bisa anaknya jangan sampai. Ya kepengen orang tuanya di sekolah gitu, jangan kayak bapaknya. Harapannya hanya satu, semoga di bulan berikutnya laut memberi rezeki yang lebih baik. Sebab jika ikan sedang sulit dicari, penghasilannya bisa terancam. Ia tak bisa menghidupi istri dan 3 orang anak. Setelah hasil tangkapan malam ini disortir, masih ada cerita lain di Pulau Pasaran yang belum kita lihat. Tentang buruh yang upahnya tak sebanding dengan resikonya, dan anak yang harus memilih antara sekolah dan kesehatannya sendiri. Kapal yang datang ini adalah pembeli ikan yang diutus oleh pemilik usaha teri. Setiap harinya mereka diutus untuk berkeliling mencari ikan ke kapal-kapal bagan. Ini baru aja kami baru ngangkat jaring 1 kali aja itu udah langsung ada para pencari ikan nih merapat ke sini. Ini tadi berangkat dari Pulau Pasaran jam berapa, Pak? 5. Oh, jam 5. Ini Bapak dari tadi udah dapat ikan teri atau baru di sini, Pak? Kita sih udah cuma ini baru dapat tambahan biasa. Oh, gitu. Kalau keliling kayak gini biasanya bisa nyampe jam berapa, Pak, nyari ikan gitu? Biasanya sih kalau ikannya ada terus sampai pagi. Untuk lihat di bagannya lagi sih Kak. Kalau di sepiring di daerah sini bagannya lagi ya berarti ada bagan. Kalau bagannya sepi berarti enggak ada. Tadi ikutin arah bagan aja. Kalau biasanya kita kalau mau ngambil tergantung lampunya sih. Kalau lampunya yang running tuh biasanya mau terikan. Kalau ini emang kenapa harus langsung direbus di sini, Pak? Ya lebih kita lebih seger. Biasanya kan kalau kita dibawa pulang itu ngantuk ya gitu. Gitu, jadi mending direbus ya. Untuk kegiatan perebusan di kapal ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan jika merebus di darat. Namun emang itu harus dilakukan karena minat pasar itu mengharuskan mereka itu merebus di sini untuk mempertahankan kualitas. Kapal pembeli yang berkeliling mencari teri dari bagan ke bagan mempekerjakan 5 orang kru, 1 pembeli, 1 nakoda, dan 3 lainnya merombak, merebus, serta menyusun teri. Semuanya buruh harian dengan upah sekitar Rp150.000 satu malam tanpa jaminan kesehatan atau kesejahteraan. Ironisnya, di tengah besarnya potensi hasil laut Pulau Pasaran, para pekerja yang menggerakkan roda ekonomi justru hidup dengan penghasilan minim dan serba terbatas. Di sela-sela pekerjaan, mereka memilah hasil tangkapan yang bisa disisipkan untuk makan malam. Cumi ini sebenarnya itu bukan target dari pengambilan ikan dari para nelayan di sini, karena target utama mereka teri. Nah, tapi kalau misalkan mendapatkan cumi yang besar-besar itu untuk dijual 1 keranjang itu dengan harganya lumayan. Karena dapat yang kecil-kecil, mereka lebih milih untuk dimasak seperti ini dan dimakan. Hidup di tengah laut bukanlah hal yang mudah. Para nelayan harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan saat cuaca berubah tak bersahabat. Kesulitan juga bertambah karena mereka sulit membeli kebutuhan sehari-hari dan hidup tanpa akses sanitasi yang layak. Saat pagi, hasil tangkapan para nelayan dipindahkan untuk kemudian dijemur dan dijual. Proses pemindahan ini juga dilakukan oleh warga menggunakan gerobak dorong. Untuk 1 kali dorong, mereka mendapat upah sebesar Rp30.000.
Nina adalah salah satu warga yang berhasil menyelesaikan sekolah sampai SMA, tapi kini hanya bekerja sebagai buruh sortir harian. Karena fisik sih, Fisik. Kamu kenapa emang? kayak ada penyakit sensitif gitu. Kenapa? Saya berobat. Ada sesuatu ini sih kalau gak capek aja, Kalau kecapean. kecapean. Kayak Ibu khawatir kalau jauh-jauh gitu ya. Kan setiap rutin minum obat. Kalau Sampai sekarang? iya masih minum obat. Hanya kerjanya. Kerja di luar ya juga bisa, tapi kan nggak dibolehin sama ibu. Setiap jam Nina cuma dapat upah Rp10.000. Kalau teri sedang banyak, kerjanya bisa sampai malam. Bahkan Nina kadang harus kerja di 2 tempat pengolahan sekaligus supaya cukup. Kesehatan Nina yang tak selalu prima sering membuat Yeti merasa khawatir. Padahal sang ibu tak pernah meminta putrinya untuk turut bekerja. Meski harus mengorbankan kesehatannya, Nina tetap memilih bertahan di pengolahan ikan teri demi meringankan beban ibunya. Pengennya sih ya kayak orang-orang ya. Pengennya yang tinggi, cuman ya gimana orang keadaannya udah kayak gitu. Bawa ke Abdul Muluk itu ya, cuma karena emang dia keadaannya masih kecil ya. Jadi di apa namanya itu di EEG itu dia ngamuk. Jadi dari situ udah kita lepas. Iya. Nah, jadi kalau kumat kalau lagi sekolah itu ya, paling cuma berobat biasa aja. Nggak pernah cek Kayak di lagi ke UKS, dokter. ke UKS sekolah aja cuman gitu, terus istirahat. kalau ke dokter biasa aja di sini gitu. Nggak pernah dibawa ke rumah sakit periksa apa gitu. Enggak. Kemiskinan di Pulau Pasaran tak cuma dialami buruh muda. Ma Eti sudah 30 tahun jadi buruh harian di sini sejak anak-anaknya masih seusia anak sekolah dasar. Ya udah 30 tahunan. 30 tahun. Dari anak SD itu, anak-anak sekolah, begini aja kerjaannya. Terus kalau lagi ikannya dikit atau nggak ada ikan gitu gimana, Mak? Ya udah diam ibu di rumah nganggur. Nganggur. Bilang ibu kalau nggak kayak dulu masih anak kecil-kecil, ibu kalau nggak ada ikan di sini nyari ke sana. Dari upah buruh harian inilah Eti dan mendiang suaminya dulu membesarkan 6 anak yang kini sudah berkeluarga semua. Di usia senja, Eti masih bertahan dengan cara yang sama seperti 30 tahun lalu. Di Nataute, anak-anak berjalan berjam-jam dan menyeberangi sungai demi sampai ke sekolah. Di Pulau Pasaran, anak-anak justru meninggalkan sekolah demi menyambung hidup keluarga. Sebabnya berbeda, satu karena jarak yang belum tertembus, satu karena ekonomi yang belum berpihak. Tapi akibatnya sama, masa depan yang harus mengalah lebih dulu. Dua daerah ini membuktikan hasil bumi dan laut yang melimpah tidak otomatis sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Dan selama itu belum berubah, anak-anak Indonesiakulah yang paling dulu membayar harganya.